Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan dan nikmat hidayah kepada kita sehingga alhamdulillah kita masih menyempatkan diri untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Tentu niat kita tidak lain dan tak bukan betul-betul untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam aktivitas ibadah yang di dalam bulan Ramadan kita tingkatkan intensitasnya, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, termasuk ibadah salat kita tingkatkan, dan ibadah-ibadah lainnya intensitas membaca Al-Quran kita tingkatkan, dan beberapa aktivitas lainnya Bapak Ibu sekalian. Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya Ramadan ini adalah merupakan sesuatu yang memang selama ini kita tunggu-tunggu. Ibadah tamu sudah lama kita rindukan, namun ketika hadir kita betul-betul melayani itu, dan kita berharap bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita, datang ke hadapan Allah melaporkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah merupakan pelayanan dari tamu yang mulia, tamu selama ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan, sehingga laporan-laporan Ramadan di hadapan Allah nanti akan menjadikan kualitas keberimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah lebih intensitas dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan dua kali ini, kemarin di Jumat juga dan tadi subuh, hampir besok juga seandainya ya sudah ada nafas terasa. Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan ini dirindu-rindukan bagi umat Islam? Iya. Padahal kalau dipikir di Ramadan ini sebetulnya penyiksaan, karena kita tidak makan di siang hari, bahkan tidur kita pun juga sangat sedikit. Tapi kita rindukan. Iya. Ternyata kalau kita melihat sejarah, banyak sekali peristiwa monumental yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah perkembangan Islam. Ya, termasuk kemenangan di dalam perang Badar itu diraih pada bulan Ramadan. Ya luar biasa kan? Perang Badar itu 1 lawan 100. Ada yang mengatakan 1 lawan 1000. Nah, ini luar biasa. 100 orang lawan 3000 orang. Itu menang Bapak Ibu sekalian. Dan peristiwa perebutan kota Makkah, Fathu Makkah yang yang di dalam Al-Quran itu disebutkan indahnya Rasulullah SAW, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Banyak perjanjian-perjanjian dilakukan oleh Nabi yang menyebabkan keberuntungan umat Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan semuanya tidak ada yang kalah, semuanya menang. Ini Bapak Ibu sekalian. Pun juga di beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya mulai hampir runtuh, lalu kemudian digantikan dengan kerajaan Islam yang baru, yang justru lebih jaya lagi, seperti hancurnya kerajaan Bani Umayyah dan kemudian kembali munculnya kerajaan Bani Abbasiyah, dan disitulah puncak kejayaan umat Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini hadirin. Yang terpenting di bulan Ramadan itu adalah peristiwa monumental yang terjadi di dunia Islam itu adalah pertama kali turunnya ayat Al-Quran itu sekaligus menandai
menyebabkan mengapa Muhammad terdahulu, nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena ada malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang beribadah pada malam itu, ya luar biasa keistimewaannya, sama dengan lebih mulia ketimbang dia beribadah lebih dari 1 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Bahkan banyak kerajaan-kerajaan yang berada di naungan Nusantara kita ini di Indonesia itu menyerah dengan menganut sistem kerajaan Islam atau kesultanan itu terjadi pada bulan Ramadan, termasuk kerajaan Boneh. Kerajaan Islam yang paling terakhir di Indonesia Barat Timur itu adalah kerajaan Boneh, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka orang Boneh dengan Ramadan tidak bisa dipisahkan. Ini yang mengislamkan kita. Ramadan hadirin yang dimuliakan Allah. Luar biasa kan? Iya. 17 Agustus pun juga terjadi pada bulan Ramadan. Makanya itu Ramadan ini patut kita syukuri hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah sebabnya mengapa kata Ramadan dari para ulama kita, ya, dari hurufnya itu disingkat menjadi Rab, itu adalah rahmat Allah. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga di bulan Ramadan ini pun juga disebut dengan bulan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kenapa? Karena jarang terjadi kriminalitas di bulan Ramadan. Makanya itu para hadisnya, ya, surga itu pintunya dibuka. Bukan berarti pintu surga yang di sana itu terbuka lebar-lebar supaya orang bebas masuk pada bulan Ramadan. Ya, makna majazinya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini jarang terjadi kriminalitas. Kenapa? Karena ada Ramadan puasa yang meremot kontrol kita punya emosi jiwa, sehingga ketika ingin melakukan kriminalitas itu terrem karena adanya bulan Ramadan ini. Oh, saya lagi puasa tidak boleh. Saya tidak boleh marah, lagi puasa tidak boleh. Iya. Ini hadirin dimuliakan Allah. Maka suasana surgawi ada di situ. Lebih-lebih lagi kita di malam hari itu banyak menciptakan suasana surga. Maksudnya suasana surga itu adalah suasana ketenangan, kedamaian, ya, kesyahduan, kerinduan, kehangatan. Di mana itu? Di saat kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari setelah sholat maghrib, hanya di antara beberapa aktivitas. Bahkan ada yang menyempatkan ini mengaji di situ. Lalu kemudian setelah itu kita sholat isya. Setelah sholat isya disambung lagi dengan sholat sunat tarawih dilanjutkan dengan witir. Hanya sebentar saja kita waktu istirahat, bangun lagi di tengah malam untuk melakukan sholat sunat tahajud, sunat tawaf malam, sunat tasbih dan lain sebagainya, sampai akhirnya menjelang sholat subuh juga. Suasana seperti ini yang menyebabkan batin kita itu selalu tenang. Alam bizikrillah tatma'innul qulub, hadirin dimuliakan. Jadi surga itu sudah seakan-akan sudah dirasakan di dalam, ya, bukan kasih seorang masuk surga hanya karena rahmat Allah. Nah, Allah sudah tentukan rahmatnya. Ini hadirin dimuliakan. Maka suasana surga ini tercipta di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, min itu maghfiratullah. Dalam hadis disebutkan awal Ramadan itu turun rahmat Allah, di pertengahannya itu 10 kedua bulan Ramadan ampunan Allah yang turun, maghfirahnya Allah. Allah di luar bulan Ramadan, pada malam hari Allah jauh lebih dekat dengan hambanya ketimbang daripada di siang hari. Di bulan Ramadan Allah lebih dekat dengan hambanya ketimbang daripada di luar bulan Ramadan. Maka pada malam hari, apalagi di bulan Ramadan, Allah betul-betul lebih dekat dengan hambanya. Disitulah hamba-hamba melakukan munajat di hadapan Allah, memohon pengampunan, ya, sampai sholat taubat yang selama ini jarang kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita lakukan di bulan Ramadan. Untuk apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi, serugi-ruginya orang, celakalah seseorang yang ketika ditinggalkan bulan Ramadan tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berusaha bagaimana bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kemudian selain daripada ini ada doa Allah.
Siapa yang melakukan amal kebajikan di bulan Ramadan, yang sunat pun dilipat gandakan pahalanya, apalagi yang fardu. Iya, maka motivasi yang banyak pahala inilah menyebabkan orang beramai-ramai melakukan amal kebajikan. Dalam Al-Quran ini yang disebut dengan sabiqul bil khairat. Sabiqul bil khairat itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa berlomba-lomba melakukan kebajikan, yang senantiasa tidak mau didahului melakukan kebaikan, tidak mau lebih banyak, ya, tidak mau dikalahkan dalam melakukan amal kebajikan. Pokoknya berusaha